Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut untuk bahasan tentang menjelang musim. Sudah belum ya? Babu man sabda ad-dahra faqad adzallah. Bab yang menerangkan orang yang mencela musim. Mencela musim. Faqad adzallah, maka sungguh dia itu telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Mereka mengatakan ma hiya illa hayatuna. Kalau dalam bahasa kita itu hidup itu di dunia ini, yang kita ini tidak rusak, tidak binasa, tidak hancur, kecuali yang menghancurkan adalah ada masa atau musim. Ini disebut dengan kaum dahriyah. Kaum dahriyah. Kaum dahriyah itu mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Mereka tidak meyakini adanya hari kiamat. Dan mereka meyakini hidup itu ya dunia ini. Maka ada kalimat illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan bahas apa betul konteksnya seperti yang dipahami oleh orang-orang yang kita sebut dengan kaum dahriyah, dan kemudian apa sih sebenarnya efek konsekuensi yang harus kita tanggung ketika kita ingin mencela waktu, masa, atau musim yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merujuk di sini hadis di dalam riwayat Imam Al-Bukhari
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini kita khusus di sini. Yudini ibnu Adam yasubbu adara wa ana adahu wa qallibu al-laila wa nahar. Manusia ibnu Adam itu menyakiti aku, kata Allah, ini hadis qudsi. Pemahaman tentang yudini ibnu Adam itu jangan dipahami secara tekstual, seolah-olah manusia itu memang bisa menyakiti Allah. Bukan. Yang dimaksud nanti pada posisinya bahwa perbuatan yang disebut setelah kalimat yudini ibnu Adam itu merupakan dosa besar. Dosa besar yang tidak ditolerir oleh Allah sebelum dia bertobat. Dan itu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang maksud yudini ibnu Adam, manusia menyakiti aku. Yasubbu adara, dia mencela musim, mencela masa, mencela waktu. Wa ana adahu, dan saya inilah musim, aku inilah waktu, aku inilah masa. Uqallibu al-laila wa nahar, dan aku yang membolak-balik malam dan siang. Kalau di dalam surah Al-Muzammil itu wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Gimana sih maksudnya mencela musim? Ketika seseorang itu tidak ridho, tidak legowo dengan waktu, dengan masa, dengan musim yang dia alami. Contoh, dia jemur baju, sementara posisinya hujan, tidak berhenti. Mungkin mulutnya tidak berbunyi, tapi di hatinya itu mengeluh. Hatinya mengatakan, iki kok gak terang-terang, kelambiku ora garing. Mulutnya memang tidak bunyi, tapi hatinya yang brudelnya itu. Hatinya yang brudel itulah yang kemudian masuk kategori yasubbu adara. Dia tidak rela dengan adanya hujan yang turun, hanya gara-gara asumsi bahwa yang namanya baju gak kering-kering sampai dia mencela musim. Itu berdosa. Atau mungkin kadang-kadang kita ngomong begini, kita jemur baju, hujan gak turun, kita bilang bukan pinter, gak udah. Kita mengatakan pinter dan gak udah. Ini masuk, karena posisinya kalau berarti hujan berarti gak pinter. Ini sepele, kelihatannya sesuatu yang sepele. Tapi model-model semacam ini yang disebut oleh Allah yasubbu adara, itu berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan wa ana adahu, saya ini musim, saya ini masa, saya ini waktu. Uqallibu al-laila wan nahar, saya yang membolak-balik siang maupun malam. Mau hujan, mau tidak hujan, mau panas, mau tidak panas, itu Allah yang membolak-balik itu. Dan dulu sudah saya bilang bahwa Allah itu adalah Al-Muqtadir. Allah itu yang maha menentukan. Ibaratnya kita bicara tentang masalah pewayangan. Jadi wayang mau lakon opo itu sakar dalangi. Wayang itu mau dikeplek-keplek ya sakar dalangi. Wayang itu mau diide-ide itu sakar dalangi. Kita yang jadi penonton gak bisa ngeloni dalang.
Gue dongkrongi begitu wayangi mari jadinya mari dalam, jadinya begini. Malu jadinya ngomong dalam goblok, nah gitu. Dari iso jadinya semacam itu. Hidup ini al-mutakatirnya, al-maliknya itu Allah. Haknya Allah, prerogatifnya Allah, sakarepe Gusti Allah, Allah mau melakukan apa? Karena Dia adalah sebagai al-maliknya. Ketika kita ini kemudian mencela apa yang sudah diputuskan oleh Allah, itu sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini posisinya orang Islam itu hanya bisa bertawakal kepada Allah. Lupa apakah tidak usaha? Usaha itu wajib. Dulu sudah saya bilang, kalau ada orang itu meninggalkan ikhtiar berdosa dia karena dia telah meninggalkan perintah. Tapi setelah kita kerja, setelah kita ikhtiar, hasilnya kayak apa? Kita tidak perlu mulai-mulai, tidak perlu emosional, karena memang yang menentukan Allah. Ada itu musim atau masa atau waktu. Begini loh. Saya kembangkan di yang namanya surah Al-Insyiqaq ayat 19. Latar kabun atau bakon antobak. Tobakon antobak itu Ibnu Abbas mengartikan tobak itu dengan makna halat atau ahwalan. Jadi halat an halim atau ahwalan an ahwalin. Ahwalan itu keadaan-keadaan. Itu jamak daripada halat. Maksudnya bagaimana? Latar kabun atau bakaman toba, kalian itu pasti akan mengalami ya, keadaan demi keadaan, perubahan keadaan. Itu menjadi sebuah bentuk sunnatullah. Nah, keadaan-keadaan ini oleh para ulama dibagi menjadi 4 keadaan-keadaan, termasuk yang kita bahas ini termasuk ahwal. Saya sampaikan semuanya. Ada yang pertama namanya ahwaluz zaman. Ahwaluz zaman. Ahwaluz zaman itu berarti keadaan-keadaan yang ada hubungannya dengan masalah waktu, masalah zaman, ya, masalah termasuk dengan masalah musim semacam ini. Itu awal zaman. Jadi kita ini mau tidak mau akan berhadapan dengan perubahan-perubahan yang ada hubungannya dengan waktu, masa, musim. Itu nggak mau tidak mau pasti akan mengalami itu. Kalau di Indonesia musim panas, musim kemarau sama musim hujan itu awal zaman. Kalau di luar negeri mungkin ada musim apa? Musim semi, musim dingin, dan bahkan di negara yang lain ada yang sampai 6 bulan malam terus, ada yang sampai 6 bulan siang terus. Yaitu awal zaman itu sudah. Ibaratnya kalau yang namanya orang Jawa dulu itu bilangnya itu istilahnya cokro manggilingan. Oh, cokro manggilingan itu orang Jawa dulu. Filosofinya orang Jawa itu kalau mengatakan ahwal zaman, ketika ngomong ahwal zaman itu iso. Akhirnya ngomongin cokro manggilingan. Manggilingan itu penggilingan yang putar terus. Jadi karena memang namanya hidup itu ya terus berputar. Mau tidak mau memang hidup itu berputar, sejarah akan terulang kembali. Nah, jangan kemudian mencela zaman, musim dan sebagainya, tidak bisa. Mau tidak mau akan tetap berjalan macam itu. Kadang kita yang di atas, kadang kita di bawah, kadang yang nangis, kadang yang guyu, kadang duit akeh, kadang duit ora ono. Itu awal zaman. Kadang panas, kadang yang adem, kadang yang hujan, kadang yang panas atau hujan. Itu awal zaman. Mau tidak mau harus kita terima. Dan kita sebagai orang Islam cuma mengatakan sami'na wa ata'na. Mau apa lagi?
Kita mau marah-marah, kita mau muring-muring karena hujan tidak berhenti-berhenti, apa bisa menghentikan hujan itu? Tidak bisa menghentikan hujan itu, malah justru mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti kita melihat di dalam hadis qudsi itu kan, kalau ada orang yang tidak sabar, ada orang yang ketika dikasih ujian oleh Allah tidak sabar, mek senengane mengeluh, maka apa kata Allah dalam hadis qudsi itu? Falyaqul rabban siwaya, silakan mencari Tuhan selain aku. Apa enak Tuhan selain Allah? Tidak enak. Dan orang-orang yang tidak sabar dengan konteks yang semacam itu, kalau istilahnya orang Jawa itu brojol saking wilayah kehambaan. Brojol itu apa brojol? Keluar secara paksa untuk keluar dari wilayah kehambaan. Sudah iso. Derajat kita ini tetap sampai mati, tetap hamba. Kawulo. Ya kawulo ya, bener ya. Bahasa Jawa ini kawulo. Masuk jenderal ya tetap kawulo, ayu elek ya tetap kawulo, sugih melarat ya tetap kawulo. Jenenge kawulo itu kudu manut marang Gusti. Lho itu tak munculnya. Nah ketika orang itu ya subur adaro wa adaro fayudu alaihi wa nahar, itu kalau dia itu tidak memposisikan sebagai hamba yang benar, tidak memahami tauhid model semacam ini, di dalam hidupnya itu yang muncul cuma mengeluh, gerundel. Saya berani mengatakan orang yang senang gerundel, yaitu kapasitas iman dan tauhidnya itu sebatas itu. Tauhidnya yang gerundel itu harus dipahami lah, bahwa memang yang jadi dalang itu Gusti Allah, bukan kita. Pakai rumus gitu aja kok repot. Kalau saya itu gak usah repot, baik dan gak usah udah ya wis ana payung. Waduh udah ya wis ana jas. Udah kan penak loh. Tanpa harus mengeluh tapi kita melakukan aksi. Masih ingat dulu ketika anak pertama situ di pengalaman punya anak, masih bayi, hujannya terus gak berhenti. Tidak perlu mengeluh, saya berpikir apa caranya supaya pokok-pokok dan sebagainya itu cepat kering. Karena memang jadinya ada cilik kan ya, kadang sedino sudah jalan ya bewal. Panas tidak ada. Nah di sini tak Allah itu melatih kita supaya bikin kita cerdas itu kayak apa? Mikir saya di PP ya jenek, cita tegak hari-hari udah, yuk apa caranya? Akhirnya muncul ide. Ono lampu strongking ditaruh di kurungan, maru pokok-pokok itu diberi kurungan itu. Loh, itu aja kok repot. Nyapa kita harus berundel-undel memarahi hujan. Hujan itu dengan elok-eloknya bukan ya tetap hujan. Enak ada hidup itu simpel, itu aja kok repot. Tunggu gimana? Ngantuk ya tunggu. Iya Pak, nah, itu filosofi yang saya pakai sampai hari ini ya Pak. Itu aja kok repot. Ya, ucapan semacam ini sering didengung-dengungkan oleh Pak Gus Dur. Ya, karena saya dulu juga alumni sana. Dan ternyata saya tidak melihat siapa beliau, siapa apa hormatnya, yang terpokok tauhidnya itu tepat dengan kondisi kita sekarang ini. Itu aja kok repot. Ya, jadi jangan sekali-kali mencela musim. Itu namanya akwalus zaman. Akwalus zaman bahwa setiap manusia pasti akan mengalami perubahan-perubahan dalam konteks waktu, masa dan seterusnya. Jangan sehari berdoa berapa kali? Tidak pernah berdoa. Masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak dulu dari pas ketika mana akan berdoa protes itu. Ya, lalu jalur mana jalur enak terus tapi belajarnya nggak ide. Ya,
Itu namanya ahwalus zaman. Ada yang kedua namanya ahwalul abdan. Ahwalul abdan ini pun juga masuk kategori adar. Apa ahwalul abdan? Ahwalul abdan itu berarti keadaan-keadaan yang ada hubungannya dengan masalah fisik atau tubuh. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala taqilun. Di situ ada kalimat afala taqilun. Apakah kalian itu tidak berakal? Istilahnya kalau saya bilang, kalau dalam bahasa kita singkat saja utak menendi. Bahasa kasar begitu. Kalau kami memanjangkan umur seseorang, maka kondisi fisik akan kami kurangi. Coba berpikir kalian. Begitu kan kita tahu. Itu namanya ahwalul abdan, dan itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mau tidak mau kita akan mengalami itu, dan itu merupakan adar. Kalau dulu rambutnya hitam semua, nah, tambah tua, tambah sepuh, keluar dari dunia hitam, rambutnya putih. Itu ahwalul abdan. Jangan gak bisa murid-murid. Waduh, apa sih rambut ini kok mulai putih, malah orang ganteng meneng. Ada disumber pikiran tahun 9 tidak. Lihat disumber pikiran mau disumber apa lucu-lucu, kayak beda. Lah, jangan mau melakukan itu iso. Upaya itu dan itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu semakin ditambah umurnya, di samping fisik itu dikurangi oleh Allah, jatah hidup pun juga semakin berkurang karena semakin lama semakin bau tanah. Doanya tambah tua, ambu ini kayak ambu balsam, ambu ini kayu putih. Bapak-bapak gak usah muring-muring, pas ngelantur busuk awakmu kok mampu balsam kabeh sih. Lah itu tanda, itu isyarat dari Allah. Memang itu ahwalul abdan. Ibu-ibu pun juga begitu, melihat sang bapak yang dulu dagang ngangkat-ngangkat kuat-kuat, sekarang gak kuat jadi lemah seperti itu, ya harusnya dari itu ada. Itulah waktu, itulah masa. Memang sudah waktunya seperti itu. Nah kalau kita kemudian melihat di cermin tuh, kok kulit kita semakin keriput, kemudian kita muring-muring, dan akhirnya merubah bentuknya Allah dan operasi babi bu, Masya Allah, itu namanya ya sebuah darah juga. Itu berarti menyakiti Allah, tidak paham dengan kondisi dia sebagai hamba Allah. Makanya Kanjeng Nabi itu kan, ya ada beberapa riwayat ya, tentang bagaimana Allah itu melaknat. Ada orang itu kan mencukur alisnya. Alisnya dicukur baru diganti kalau tato. Itu terlaknat model waras model ini. Disuram alisnya sekepa palsu model ini. Terlaknat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada juga yang wasilatu atau al-mausilatu, wanita-wanita yang menyambung rambutnya. Itu terlaknat. Supaya kata ayu rambutnya disambung-sambung. Baru sifatnya kata untung kaya burung euntong. Dan itu memang sudah disinyalir oleh Rasulullah. Nanti di akhir zaman itu ada orang-orang yang memang keaslimatul bukti. Keaslimatul bukti itu kan kepalanya itu kayak seperti burung unta. Orangnya lecet, orangnya itu yang tidak dapat masuk surga. Ini macam-macam saudara. Itu juga termasuk dari dia tidak memahami yang namanya ahwalul abdan, keadaan-keadaan yang ada hubungannya dengan masalah fisik. Jadi terima saja. Memang kubani rambutnya wae putih, harus putih. Mau apa lagi? Irungi pesek, harus pesek. Tidak usah operasi sampai tidak karuan menghabiskan ratusan juta. Contohnya tidak ganti malah gosok. Tidak usah nyapot. Kulitnya sudah memang hitam semacam itu, mau apa lagi?
gak terima kalau kulitnya hitam. Akhirnya operasi kalau tidak pernah hidupnya pernah bahagia dengan Jackson itu. Dan kalau kemudian kemana-mana dia takut kena matahari, dia tambah menyiksa dirinya sendiri. Nah itu yang namanya apa? Ada yang disebut dengan ahwalul abada. Diterima saja, diterima. Baik. Apa menanya ketiga namanya ahwalul makan. Ahwalul makan itu keadaan-keadaan yang ada hubungannya dengan masalah tempat. Jadi yang pertama tadi waktu atau masa atau zaman, yang kedua masalah fisik, dan yang keempat namanya masalah. Yang kedua tadi masalah fisik, yang ketiga masalah tempat. Kita ini hidup kita tidak permanen, Ibu. Mari dari lahir 9 bulan katakanlah, mau tidak mau harus pindah ke dunia. Di dunia itu juga begitu kan? Mau tidak mau harus pindah tempat lagi, harus pindah tempat lagi ke alam barzah. Jangan mau apa-apa yang mau pikir untuk permanen hidup dari iso. Makanya dulu ada film yang pembodohan betul, namanya Highlander, manusia abadi, gak mati-mati. Wah itu pembodohan itu. Pendangkalan indah betul. Nah, orang yang hidup terus iblis saja bisa mati. Apalagi kita yang bukan iblis. Malaikat itu juga bisa mati. Apalagi kita yang bukan malaikat. Jadi kalau sudah di alam barzah, pada kata iblis itu tidak mau harus pindah lagi. Pindahnya mana? Ke alam akhirat. Di alam akhirat nanti ada yaumul ba'ats, ada yaumul mahsyar, pindah lagi ke yaumul hisab, pindah lagi ke yaumul mizan, pindah lagi ke yaumul sirat, baru kemudian yaumul jaza, dan nanti kalau sudah di surga tidak akan pindah-pindah. Jadinya kalau pindah-pindah ya nanti di surga. Tapi selama tidak di surga, jadinya akan terus berpindah tempat. Dan itulah agar musim waktu yang memang harus Allah tetapkan. Waktu kamu di sini, nanti sekian di sini, nanti di sini, Ya sudah, itu sudah Allah. Mau nolak untuk tidak masuk ke nerakanya Allah, tidak bisa. Tidak bisa. Mau nolak untuk mati, tidak bisa. Mau nolak untuk tidak ditimbang di Allah kiamat, tidak bisa. Harus ikuti semuanya. Mengusahakan Gusti Allah. Kalau kita belajar tauhid itu saja kesimpulannya cuma satu. Ya. Kenapa jenengan itu kok disebut dengan aslama yuslimu islaman? Kenapa jenengan disebut dengan muslim? Tauhid tertinggi ketika dia seseorang itu memang betul-betul memasrahkan dirinya kepada Allah. Itu tauhid tertinggi. Tauhid tertinggi. Ketika orang itu memang betul-betul memahami aslama yuslimu islaman, yang isim fa'ilnya adalah muslim, itu sejatinya adalah ketika dia memang betul-betul pasrah bukan dalam konteksnya yang fatalisme, bukan. Kepasrahan yang betul-betul diserahkan kepada Allah itu tauhid yang tertinggi. Jadi dia akan selalu sami'na wa ata'na. Dalam hal apapun itu selalu sami'na wa ata'na. Ya di komand kerja ya kerja, dia kerja. Hasilnya kayak apapun sami'na wa ata'na. Dia belajar dengan keras, hasilnya kayak apapun sami'na wa ata'na. Dia mencari rezeki, bekerja keras mencari rezeki, hasilnya rezekinya kayak apa? Sami'na wa ata'na. Itulah tauhid tertinggi, puncaknya apa? Aslama yuslimu islaman. Maka seharusnya kalau jenengan berani mengatakan saya muslim, maka totalitas kepasrahan kepada Allah itu harus terbentuk. Kalau orang itu masih mengeluh, masih blunder, masih dalam gowo, itu berarti belum aslama yuslimu islaman secara total. Mungkin kita masih 50%, kita mungkin masih 25%, itu manusiawi memang. Tapi kalau kita mencapai pada konteks yang tertinggi, tidak ada itu yang namanya mengeluh. Kanjeng Nabi tidak pernah mengeluh. Kanjeng Nabi pulang ke rumah. Ya Aisyah, wahai Aisyah, ada makan ya Aisyah. Maaf ya Rasulullah, tidak ada makan.
Rasulullah tak murid-murid, gak butuh, gak menurut. Beliau mengatakan fa inni shaimun, wis nek aku tak poso. Enggak, beliau tidak langsung orang ibadah. Mau bojone kan mulai kok gak tangan ini piye gak pernah mau begitu ya. Beda dengan kita. Kita Rasulullah Muhammad SAW. Beliau diludahi sama orang juga 3 kali diludahi. Gak mengeluh beliau, gak mulai-mulai beliau. Pas ketika yang meludahi itu sakit keras, beliau orang yang pertama datang untuk menjenguk. Menjenguk memang betul-betul tulus beliau menjenguk. Orang itu memang sakit dan beliau tidak pernah nolongnya orang itu. Tapok mau kapan duniaku, kuat tak pernah beliau. Itulah totalitas kepasrahan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau dilempari pakai batu, mukanya sampai berdarah. Yang beliau melempari beliau itu didoakan oleh Rasulullah. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lam. Makanya beliau itu, masya Allah, pergi orang kakeknya cepet. Itu Rasulullah Muhammad. Sami'na wa ata'na kepada Allah, totalitas beliau itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Inilah kemudian ada yang nomor 4 namanya apa? Ahwalul qulub. Ahwalul qulub itu adalah keadaan-keadaan yang ada hubungannya dengan masalah hati. Namanya hati itu kadang-kala ya jadi wong isu pecel awan iso dadi rawon. Awan rawon sore iso dadi pecel meneh. Itu manusia. Hati itu begitu. Terus berubah-ubah hati. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada orang yang paginya mukmin, sorenya kafir, ada sorenya mukmin, paginya kafir. Itu ada hubungannya dengan ahwalul qulub. Kadang hati nyantol ke A, nyantol ke B, kadang-kadang ya benci, kadang-kadang senang. Itu ahwalul. Baik-baiklah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar itu jangan dicela. Ya termasuk tubuh jenengan yang mengalami perubahan, termasuk keadaan-keadaan yang hubungannya dengan waktu jenengan. Enggak usah dicela. Intinya apa? Rila legowo nrimo amuraga. Intinya di 4 itu sebenarnya. Ditambah lagi nanti ada 6 dari 10. Rela itu adalah ikhlas. Urip itu sing ikhlas. Urip itu sing ikhlas. Gusti Allah tetap ya sing ikhlas. Dan kalau kita tidak ikhlas berarti kalau nggak terima dengan takdirnya Allah. Lalu terima masuk legowo itu ridho. Radhiyallahu anhu wa radu'an dari kaliman khasyabah. Lalu setelah tambahan siji jadi terima itu kona'ah. Terima itu kona'ah. Lalu kalau sudah terima tambah mengenai naik ke atasnya lagi apa itu amorogo. Urip itu senantiasa sing eling karo Gusti Allah. Ya rela, ya legowo, ya terima, ya amorogo. Lalu samorogo ojo mandek berupaya nang santoso. Santoso itu siratal mustaqim. Urip itu iso ya lurus, ojo nega-nego. Lalu santoso tambah mana si nomor 6 rahayu. Rahayu itu bagaimana otak kita, mindset kita selalu berpikir positif, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan orang lain selalu baik. Itu rahayu. Dikira masih rahayu. Kadang-kadang santoso. Lalu rahayu ojo mandek. Lanjut meneh tambah ono sing jenenge gembira. Gembira itu apa? Gembira itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
tidak pernah sedih, tidak pernah galau, karena semua yang kita hadapi itu pasti yang terbaik. Itu jadi gembira. Hidup cuma satu kali, nyapa ketika ya betul. Hidup cuma satu kali, kenapa kalau kita tuh selalu tidak menerima yang itu. Nah kalau sudah gembira, jangan berhenti, belajar lagi yang berikutnya, nomor 8. Namanya itu sampai latih. Wilujeng. Wilujeng itu artinya sehat. Sehat jasmani ya ditata awake dan juga sehat rohani. Itu jadi wilujengnya. Ya repot awake sehat tapi rohani gak sehat. Termasuk untuk menyehatkan rohani ini belajar tauhid. Masuk nomor 9. Kalau sudah wilujengnya berangkat lagi belajar untuk apa? Samadhi. Duduk semedi, bukan samadhi. Samadhi itu adalah waktu nafsu nafas dan natillah. Introspeksi ke dalam, gerayai jiwa dewi-dewi. Itu samadhi. Lah yang paling terakhir dari samadhi nomor 10 marsudi karo itu tolak ilmi fardhun ala kulli muslim. Itu saja dulu. Insya Allah kalau 10 itu ada, hadis ini bisa kita amalkan. Insya Allah. Terutama yang 1 sampai nomor 3 tadi. Kalau nomor 1 sampai nomor 3 tadi itu belum teramalkan, alamat yang hadis ini tidak bisa teramalkan. Yakin saja. Kenapa? Karena dalam kehidupannya sebenarnya memang ngeluh, ngelok nih. Hidup hanya muncul menolaknya, hidup hanya sekedar komentar tidak baik. Sehingga rahayunya tidak ono. Rahayu tadi apa? Husnudzon. Berhidup positif terutama kepada Allah. Tidak bisa Pak. Kalau prosesnya kalau 10 tadi yang tersebut itu tidak terlaksana, hadis ini tidak akan terlaksana juga. Biar pacarannya seperti itu, ya belajar, latihan. Paling penting supaya kita bisa masuk ke sana itu, paling penting kita harus punya mindset. Hidup ini karepe Allah, bukan karepe manusia. Hidup itu apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Jangan ngomong-ngomong itu selalu gak karepe iso. Kita ini cuma disuruh oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Cuma itu saja kita itu. Ikhtiar. Wes, jangan suka mengeluh. Ojo suka blunder. Ayo sing husnudzon sama Allah. Ayo sing lillah, ayo sing legowo, ayo sing terima, ayo sing amorogo. Ayo sing sadosa rahayu. Ayo sing gembira wilujengan sama gilan wa marsudi kawaro. Lakukan Allah. Clear? Ya itulah tauhid. Itulah tauhid. Ada yang perlu didiskusikan? Monggo. Ustaz, ini masalah masalah cadar Ustaz. Ini ada pesan berantai dari Aisyah, dari Aisyah yang namanya ada katanya dia Aisyah. Kalau Aisyah itu tak perlu pakai cadar Ustaz. Artinya cadar itu tidak ada dalilnya, tidak ada dalam Buddhis, adalah Al-Quran dan hadis. Dia membuktikan itu, jadi tidak ada sunnahnya. Kemudian dia pesan berantai dan ini ada sudah ada yang awalnya pakai cadar, dia sekarang pakai cadar ganti masker. Jadi gimana Ustaz? Masya Allah. Piye aja kok. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita paham Imam Asy-Syafi'i itu kayak apa? Orang yang luar biasa. Murid daripada Imam Malik.
yang Imam Malik memuji-muji Imam Syafi'i karena begitu cerdas. Usia 7 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta. Hafal sekali dia diterangkan oleh Imam Malik, luar biasa. Imam Syafi'i malah justru merekom untuk bercadar. Kita tidak perlu ribut masalah cadar. Sang wanita ingin mau pakai cadar atau tidak itu bukan sesuatu yang harus kita ributkan. Ijtihadnya Imam Syafi'i rahimahullah bahwa zinatun yang di dalam masalah Al-Quran itu termasuk masalah wajah, dan beliau memahami di antara fitnah yang paling banyak itu terdapat di wajah. Seorang laki-laki melihat wanita yang cantik, ya kan? Bisa jadi dia kotor-kotor karena wajah yang cantik. Dan Imam Syafi'i kemudian punya ijtihad dengan ditutupnya cadar, ditutupnya muka dengan cadar itu diantaranya motif itu. Saya termasuk orang yang salut dengan wanita-wanita yang bercadar, karena dia itu ingin menjaga dirinya dan wajahnya yang dilihat oleh sang suami. Saya tidak pernah menyebutkan masalah cadar. Kalau diambil dicari yang namanya dari Al-Quran dan Sunnah, pertanyaannya begini: apakah ketika memang tidak ada dalil khusus itu kemudian tidak harus dilakukan? Kalau para sahabat-sahabat datang kepada istri-istri Rasulullah itu yang diminta oleh Al-Quran dalam miwara'il hijabi, apa miwara'il hijabi, supaya sahabat-sahabat itu datang mendatangi istri-istri Rasulullah itu tetap miwara'il hijab. Ada satirnya, jangan secara vulgar. Mereka adalah ummul mukminin. Jadi yang semacam ini tidak perlu kita. Tidak masalah di orang-orang Aisyah memakai cadar, tidak masalah. Tidak masalah. Lihatlah kemudian ijtihadnya Imam Syafi'i, kita hormati ijtihadnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau memang justru cadar itu menjadi sesuatu yang urgen, ya sesuatu yang urgen, kalau tidak bercadar malah justru memberikan mafsadat, maka cadar itu perlu kita lakukan. Pak, gimana kalau diganti dengan masker? Masker apa berbahaya saja? Intinya kan bernutupi saja. Sekarang kita menolak orang untuk memakai cadar kemudian diganti dengan masker. Apa bedanya? Pertanyaannya, apa masker itu dari Quran Sunnah? Ada tidak dari Quran dan Sunnah? Kalau tadi itu menolak cadar karena tidak ada dalam Quran dan Sunnah, sekarang menyuruh pakai masker padahal itu juga tidak dalam Quran dan Sunnah. Lapor doain ya. Jadi ijtihadnya itu dalam konteks pemahaman isyarat daripada Al-Quran yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Malah justru di mazhab Syafi'i itu malah wanita-wanita itu malah disuruh pakai cadar di dalam mazhab Syafi'i. Itu saja, tidak perlu kita ributkan. Tidak perlu kita ributkan. Kalau saya itu malah senang, ya, walaupun istri saya juga belum siap untuk cadar, tapi kemana-mana kita selalu pakai masker jilbab yang panjang. Saya salut dengan wanita-wanita yang menjaga dirinya dan sebagainya itu. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Anda mau pakai cadar, mau pakai masker, monggo. Yang terpenting sang laki-laki itu juga menjaga pandangan matanya. Ojo sudah datang. Ojo ikuti Abu Janda ya. Abu Janda itu ngomong kan, yang terpenting itu juga masalah hijabnya. Masa dulu ngomong ke Abu Janda. Abu Janda dari kepati, dari kepletek-pletek itu gimana? Baik. Jadi tolong ibu-ibu, ketika ada jamaah kita yang bercadar, gak usah dibully, apa mana dielongi, apa mana dengan sebutan ninja, astagfirullah. Gak boleh, jangan. Ya Bu ya,
Yes. Yang rahayu tadi, apa rahayu tadi? Yang husnudon saja sama ibu-ibu yang mungkin pakai cadar, pakai apa? Beliau mungkin ingin menjaga kehormatan dirinya. Wajah saya yang boleh dilihat oleh suami saya. Lupa kasih bucu dia Pak. Biar kan saya ngomongin masalah mobil. Ada yang lain monggo silakan. Yang pertama tentang menutup aurat tadi. Kerudung yang pendek dan kerudung yang panjang mungkin itu mana yang lebih baik atau sama saja. Kemudian yang kedua, saat kita mau mentasi pembahan yang kehujanan, sontak kita mengatakan ya Allah, apakah itu termasuk? Ini pertanyaan berdasarkan pengalaman berdasarkan pengalaman ibu ya boleh ya. Pas saya kasih pembahan ya Allah, kok kecil terus ya podo ae. Kalau untuk masalah aurat tadi jilbab, hijab, Al-Quran hanya mengatakan yudnina ala julubihim. Itu artinya jilbab itu nyampe ke bawah, ya, bukan sampai di leher. Maka jilbab yang benar itu jilbab yang menutupi dada sampai ke bawah, bukan sampai di leher. Jilbab yang gede-gede itu yang benar. Ibu-ibu Aisyah saya anjurkan untuk pakai jilbab yang gede itu. Menurut saya, kalau ada ibu-ibu Aisyah memakai jilbab yang gede, jangan langsung diomongin wah ini Aisyah sing mampu salafi. Salafi ngopo sajane. Gue nongkrongin gawe cadar diomongin mana? Ini cadar, ini salafi loh. Salafi itu apa meneh? Jadi ada salafi yang oknum hanya gara-gara salafi oknum akhirnya kemudian semua salafi disalahkan. Ya betul. Ada gara-gara Muhammadiyah tidak belum tahlilan akhirnya semua tahlilan itu. Memang betul kamu tahlilan baru ada. Nah jadi begitu ya Bu. Jadi Bapak jilbab itu yang benar adalah jilbab yang lebar yang menutup di bawah. Ojo kalau Pak Profesor itu yang mengatakan jilbab tidak wajib. Orang saya dimelodi Pak Profesor itu. Ya, jadi jadinya tetap ibu pakai hijab yang lebar. Itu Pak. Terakhir hijab mana ini? Ibu. Nah itu tadi 2 tapak, sekarang 1 ibu. Berarti orang itu tak paham apa fungsinya cadar. Itu berarti dia itu masih dalam tataran fisiknya saja. Nggak boleh masih meskipun dia nggak bercadar nggak boleh berdoa. Untuk sih nggak cadaran, kalau masih cadaran, goblok ngapa itu cadaran Pak? Yo berdoa. Dua-duanya lah. Saya kemarin itu nulis di Facebook itu tentang masalah jenggot itu. Ya, sing jenggotan sok sunnah, ya lah. Sing ora jenggotan nganggep radikal, wahabi dan lain-lain. Ini kan foto-foto jahilnya ngobrol. Gitu loh Bu. Jadi kalau memang ada orang bercadar kok seneng kalau goblok, seneng itu berarti senengnya sih turun jenak cadar itu. Cadarnya itu masih ada tataran casingnya saja. Makanya tadi saya bilang itu namanya beragama itu yang paling terakhir ada namanya marsudikawaro. Ojo ini berlalu itu sampai mati. Ojo boro-boro cadaran mau gantung ngaji. Ora oleh. Boro-boro jenggotan mau gantung ngaji, ya ora oleh. Jadi
Islam itu dohir batin. Itu saja jawaban saya. Orang-orang sini pun tak begitu. Lek orang mana aku tak ngerti tak putar itu cukup ya bro. Aku masih ulama ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang husnul khotimah. Pesan saya, ojo kurang piknik, ojo kurang piknik. Tutup piknik nang Bromo langsung udah. Piknik terhadap kitab-kitabnya para ulama, piknik terhadap Imam Syafi'i, piknik Imam Hambali, piknik Imam Hanafi, piknik Imam Hambali, supaya kita paham. Oh ini loh, ini sehingga kita itu jadi orang gak gampang Allah. Oh, jadi orang gampang suci. Tadi dibaca oleh Pak Ustaz Imam tadi itu surat An-Najm. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Artinya apa? Jangan sok suci, jangan sok soleh. Wa huwa a'lamu biman ittaqa, karena dia itu Allah yang lebih tahu siapa sebenarnya orang yang bertakwa, siapa sebenarnya yang lebih suci. Maksud diburi ngantuk-ngantuk ketika membaca fala tuzakku. Oh iya, maksudnya ini. Itulah pentingnya bahasa Arab itu. Jadi nanti bangga ketika baca surah An-Najm itu isinya apa? Sini masakane, sini kubane, sini subhanallah wa subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.